Halo guys, selamat malam. Selamat datang di podcast Good Listener. Bersama gua Bram dan my partner Wisnu. Kali ini kita akan membahas cerita kisah cinta Fiona dan Damian. Dan untuk teman-teman yang mau curhat atau cerita tentang masalah hubungan atau kisah cinta kalian, bisa langsung DM IG kita di @bramsmile17 atau di @limway28. Oke guys, langsung aja kita dengerin episode ketiga dari podcast Good Listener dengan judul Long Distance Relationship atau LDR. Halo, aku Fiona, dan ini kisah cintaku. Berawal di tahun 2014, aku mengenal seseorang yang tadinya aku gak ngira kalau dia adalah pasangan hidup aku kelak. Aku kenal dia di kegiatan gereja. Pada saat itu kebetulan aku dan dia satu divisi pelayanan. Dia ketua divisi dan aku anak buahnya. Oh ya, dia bernama Damian. Kedekatanku dengan Damian bermula ketika Damian tidak bisa hadir di rapat organisasi. Lalu dia menitipkan laporan divisi. Dan setelah itu barulah komunikasi kami terjalin. Hingga tiba saatnya di mana Damian ngajak jalan aku untuk nonton. Ada momen yang benar-benar gak bisa aku lupain saat itu. Jadi pas dia mau jemput aku, dia kan baru pertama kali jemput ke rumah aku. Dan dia belum tahu rumah aku yang mana. Dan pada saat Damian sampai depan rumah, dia mau nanyain tentang rumah aku di mana. Dia malah papasan langsung sama papi aku di depan rumah. Nah, lucunya Damian dengan polosnya bilang ke papi aku, "Punten kalau rumah Fiona yang mana ya?" Dan papi aku jawab, "Masuk aja ke dalam. Ada kok Fionanya di dalam." Dalam hati aku dengarnya jadi dia panggil AA dong ke papi aku. Lucu banget waktu itu. Setelah minta izin buat ajak main aku, lalu kita pergi jalan nonton. Dan setelah first date itu, aku dan Damian semakin intens. Chattingan, telepon, sampai antar jemput sekolah. Bahkan makan siang pun bareng. Singkat cerita, saat memasuki tahun 2015, hubunganku dengan Damian masih berjalan lancar. Di sini maksudnya masih PDKT ya. Dan hal tak terduga pun datang. Saat itu mantanku ngajak balikan. Jujur, aku bingung saat itu. Karena aku udah deket sama Damian. Dan kalau boleh jujur, rasa cinta aku udah gak ada buat mantan aku. Karena secara mantan aku ninggalin aku demi cewek lain. Jadi kayak udah mati rasa gitu. Dan masalahnya aku ceritain nih ke Damian. Dan dengan legowonya dia bilang gini, "Kalau kamu masih sayang, silahkan balik lagi aja. Jangan pikirin perasaan aku. Kamu happy, aku juga kok." Dan ya, aku pilih untuk gak balikan sama mantan. Aku lebih pilih hal yang baru.
Sebulan kemudian, aku ditembak sama Damian. Waktu itu, pas ada kegiatan Imlek. Dia bermain barongsai, dan aku menjadi salah satu dancernya juga. Tepat banget, waktu itu juga hari ulang tahun aku. Setelah acara selesai, aku diajak ke kosannya Damian untuk ngambil barang yang ketinggalan. Pada saat itu, aku udah mikir nih, kayaknya mau ambil kado deh buat acara birthday aku. Gak lama setelah itu, dia teriak minta tolong untuk bantuin dia bawa barang. Dan pas aku samperin, ternyata dia udah siapin surprise buat nembak aku. Akhirnya aku resmi pacaran sama Damian di tahun 2015. Percaya nggak percaya, awal aku pacaran tuh berantem luar biasa. Dia yang terlalu humble, akunya yang cemburuan. Kita berantem tuh kayak hampir setiap hari. Mungkin karena aku masih trauma di masa lalu, jadi bikin aku overprotective luar biasa. Lalu di pertengahan tahun 2015, Damian melanjutkan studi di luar kota. Dan mau gak mau, akhirnya aku dan dia LDRan. Ketika LDR, aku malah makin overthinking. Dia yang semakin sibuk dan makin jarang ngasih kabar. Sering banget ngilang. Bahkan sering banget tuh aku chat di pagi hari, dia baru bales di sore hari atau malamnya. Gimana gak overthinking? Belum lagi dulu sempat ada aja yang bikin aku cemburu. Mulai dari temennya dia yang mulai kayak ngedeketin dia, tapi ya dia stay cool aja, gak kepengaruh. Walaupun si ceweknya ini minta digaruk. Puji Tuhan, masuk tahun 2016, dia selalu ngerencanain untuk kasih surprise. Dan effortnya benar-benar kelihatan. Walaupun cueknya kebangetan, tapi dia orangnya sweet. Dan di pertengahan tahun, aku mulai dikenalin dengan keluarganya Damian. Keluarga dia welcome banget. Dan mungkin aku udah dapat lampu hijau dari keluarganya. Masuk di tahun 2017, hubungan aku dengan Damian semakin diuji. Dia ditempatin di luar pulau oleh kampusnya. Makin jauh lagi kan jarak aku sama dia. Ditambah daerah tempat dia studi itu termasuk daerah yang susah sinyal. Tapi semua itu bisa aku lewatin dengan tetap bersama dia. Lalu di tahun terakhir dia kuliah, pas banget, dimana tahun itu aku benar-benar lagi down. Berbagai macam masalah datang, dari masalah keluarga, masalah di tempat kerja, semua datang terus-menerus. Sampai-sampai sering banget aku ngomong ke dia, mau akhiri hidup. Tapi dia tetap ada support aku dan gak ninggalin aku. Yang aku rasain, malah aku jadi beban buat dia.
kayak feel unworthy gitu. Tapi dia selalu support dan yakinin aku untuk tetap di jalan yang benar. Sampai akhirnya aku lewatin masa sulit itu dengan tetap terus bersama dia. Dan ya, tahun ini 2022 aku resmi menikah dengan Damian. Oke guys, sampai di sini episode kedua dari podcast Good Listener. Thank you udah dengerin podcast kita. Dan buat teman-teman yang mau cerita bisa langsung DM ke IG kita di limway28 atau brown_smile17. Dan kalian gak perlu takut untuk curhat tentang masalah kalian, karena di sini kita pasti samarkan sama kalian. So, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Good Listener. Obrolan santai tapi berisi, dan Good night.